Bab 1141. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kuek-kuek. Tangisan katak marah yang tak terhitung jumlahnya datang dari hutan di tepi pantai, menyebar hingga ribuan mil. Bum bum bum. Segera setelah itu, tanah berguncang hebat, dan potongan-potongan hutan runtuh, mengejutkan seluruh dunia. Bos, lari, aku tidak sengaja menarik sekelompok katak aneh. Harimau kurus itu tampak gugup sambil berteriak sambil berlari. Segera setelah kata-kata itu selesai, katak biru aneh melompat keluar dari hutan yang runtuh dan mengejar Slender Tiger. Dibandingkan dengan binatang buas lainnya, katak aneh berwarna biru itu tidak terlalu besar, seukuran gajah, tetapi peringkatnya tidak rendah, hampir peringkat ke-10, yang setara dengan 5 kalpa alam kesengsaraan surgawi. Untungnya, kecepatan lompatan katak hijau aneh itu tidak terlalu cepat, jika tidak, harimau kurus itu pasti sudah lama dimakannya. Namun, banyak sekali katak hijau yang aneh, puluhan ribu di antaranya menyembur keluar dari hutan, membuat kulit kepala tergelitik. Aku pergi, aku sudah bilang untuk melepaskan organnya, kenapa kamu melepaskan begitu banyak monster? Lu Chen menyaksikan katak biru aneh yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari hutan, dan alisnya langsung berkerut. Saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak katak aneh yang bersembunyi di hutan yang tampaknya damai ini. Slender Tiger sangat sedih, dan berteriak sambil berlari dengan liar, seekor katak aneh mengenai perangkapku, dan semua katak aneh itu melompat keluar. Aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ada begitu banyak katak aneh tingkat kuasi 10, apalagi mekanisme Souhu, bahkan jika aku menambahkan lingkaran sihirku dan jimat Aoshan, mereka tidak dapat menghentikannya. Gao Hai berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo lari. Kata naga gemuk dengan wajah pucat. Lari untuk apa? Ada banyak pil binatang tingkat kuasi 10, jadi apakah kamu tidak menginginkannya? Kata Lu Shen. Aku butuh wall, ada terlalu banyak katak aneh, kita tidak bisa melakukannya, dan itu sama saja dengan bercinta. Fei Long berkata, kecuali kamu, saudaraku, dapat membunuh 1000 orang dengan satu pedang, itu saja. Tingkat kuasi ke-10, yang setara dengan 5 bencana di alam kesengsaraan surgawi, dan Xing He ku tidak dapat membunuhnya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tetapi bertanya lagi kepada Fei Long, jenis senjata berkualitas tinggi apa yang dapat dibuat dari pil binatang tingkat kuasi 10. Alat setengah raja, Fei Long berkata, tapi, kamu membutuhkan peri perak. Fei Long berhenti, dan Lu Chen menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata dengan nada menghina, peri perak yang langka dan berharga digunakan untuk melemparkan senjata raja. Tidak, saudaraku, dengarkan aku, kamu tidak perlu menggunakan semua perak peri untuk membuat artefak semi-raja. Bahan utamanya adalah besi peri, lalu tambahkan 1/10 perak peri untuk memperkuat kualitas besi peri. Fei Long berkata dengan cepat, lain kali Anda berbicara, bicaralah dengan cepat dan cobalah menyelesaikan kalimatnya sekaligus, agar tidak disalahpahami. Lu Chensen memukul kepala Fei Long dengan marah, lalu menoleh dan menatap Chang Mingmang, pergi dan bunuh katak aneh itu, selamatkan saudaraku, dan aku ingin semua pil binatang itu. Mendesis. Piton barbar Changming mendesis, tubuhnya bersinar, dan kecepatannya sangat cepat, dan ia melompat ke depan katak aneh itu dalam sekejap mata. Ular dan ular piton terlahir sebagai musuh bebuyutan katak, dan katak juga merupakan makanan terlezat bagi ular dan ular piton. Ular piton Changmingman sudah lama mengincar katak aneh itu, dan sudah lama mengeluarkan air liur. Changming Manbok telah menjaga tambang. Xianyin dan jarang meninggalkan danau, sehingga biasanya tidak ada kesempatan untuk pergi ke darat untuk berburu katak aneh tersebut. Dengan perintah Lu Chen sekarang, bagaimana Changming Men Piton bisa bertahan? Kuek-kuek. Ketika katak aneh itu melihat musuh alaminya, mereka langsung panik dan lari ke segala arah, tidak peduli lagi mengejar harimau kurus itu. Mendesis. Ular piton buas Changming menyemburkan awan kabut beracun, dan katak aneh yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah setelah diracuni, dan kemudian mati karena racun tersebut. Katak aneh yang tidak beracun tidak melarikan diri, dan ular piton Chang Mingmang membuka mulutnya lebar-lebar, melahap mereka secara berkelompok. Piton barbar Chang Ming ini, Souhu akhirnya lolos, berlari ke sisi Lu Chen, dan berkata kaget. Itu hewan peliharaan kakakku. Fei Long berkata begitu. Changming barbarik piton tingkat ke-10 yang berevolusi secara moderat sama kuatnya dengan yang mulia tubuh emas. Harimau kurus itu tampak terkejut,
bahkan bosnya bukanlah lawannya, bagaimana bos bisa menundukkannya? Kakak senior itu misterius dan punya banyak trik. Jika dia tidak memberitahu, bagaimana kita bisa tahu? Fei Long merentangkan tangannya, dan wajahnya juga kosong. Pada saat ini, pikiran Lu Chen tidak tertuju pada Fei Long dan yang lainnya, karena King Lin Jiao memanggil, dan kesadarannya telah memasuki Chaos Orb. Katak besar itu disebut katak King Danman. Daging katak mengandung banyak energi. Ini adalah suplemen terbaik untuk ular dan ular piton kita. Beritahu ular piton Chang Mingman untuk tidak memakan semuanya, dan simpan sebagian untukku. King Lin Jiao melihat keluar melalui ruang Chaos Orb, dan melihat ular piton biru buas itu sedang memangsa katak hijau aneh tanpa pengekangan apapun, jadi dia menelan ludah, aku membutuhkan katak hijau dan buas itu dengan energi tinggi untuk mempercepat pemulihan. Berapa banyak yang perlu Anda makan untuk memulihkan langkah ke-10? Lu Chen bertanya. Semakin banyak semakin meriah. Apakah kamu perlu bertanya? King Lin Jiao berkata dengan marah. Akankah ular piton buas Changming berevolusi menjadi naga setelah memakan katak buas hijau itu? Lu Chen bertanya lagi. Tidak ada peluang. Kita memiliki zaman keemasan dalam evolusi ular dan ular piton. Sebelum tingkat ke-10, itu tidak akan berubah, dan tidak ada harapan untuk kehidupan. King Lin Jiao mengangkat kepalanya dengan bangga, dan berkata dengan nada menghina, piton buas Changming itu memiliki bakat yang biasa-biasa saja, belum lagi ia bisa berevolusi menjadi naga, bahkan tidak bisa berevolusi menjadi Raja Ular Piton, ia bisa berevolusi ke tingkat ke-11 di paling banyak, jadi jangan dipukul. Itu ide, karena tidak layak untuk dikembangkan. Kamu juga tahu kalau aku ingin menyerang Changming Men Piton. Lu Chen tersenyum. Cih, aku tahu dari sorot matamu, apakah kamu perlu menebaknya? King Lin Jiao berhenti sejenak, lalu berubah menjadi wajah tersenyum, akulah Jiao yang asli. Di masa depan, saya akan berevolusi menjadi seekor naga. Anda harus melatih saya dengan baik dan berinvestasi besar-besaran pada saya untuk memastikan bahwa Anda tidak akan kehilangan uang. Petik 2. Kamu pada dasarnya terlalu berkulit tebal dan licik, dan saya telah melatihmu dengan penuh semangat. Bagaimana perasaanku kalau aku kehilangan darah? Lu Chen berkata dengan nada menghina. Cih, begitu aku menjadi naga, dia akan menjadi binatang terkuat di dunia. Kalau begitu aku akan mengajakmu berpura-pura terbang. King Lin Jiao berkata dengan tergesa-gesa. Di masa depan, tidak ada yang tahu siapa yang bisa terbang. Lu Chen berkata, masalah terbesar sekarang adalah kamu belum pulih ke tingkat ke-10, dan kekuatan tempurmu buruk, tapi aku menuntunmu untuk berpura-pura terbang. Hei, kamu terlalu picik, kamu harus berpandangan jauh ke depan. King Lin Jiao berkata, ayolah, bukankah begitu saja ingin makan katak aneh itu, aku meminta Chang Mingmang untuk menyisihkan sebagian untukmu. Lu Chen tidak ingin berbicara dengan King Lin Jiao lagi. Katak hijau dan buas itu masih masalah sepele. Energi mereka paling banyak dapat membantu saya memulihkan peringkat asli saya, tetapi itu tidak cukup untuk membantu saya mempercepat evolusi saya. King Lin Jiao menyeringai dan menyeringai, mengungkapkan tujuan sebenarnya. Saya melihat Anda sering memberi Firefox itu sejenis binatang pil. Setelah Firefox memakannya, saya menemukan bahwa evolusi Firefox semakin cepat. Itu pasti pil binatang itu, efek dan. Meskipun aku seekor naga, naga tetaplah seekor binatang. Binatang naga masih memiliki ciri-ciri tertentu dari binatang buas. Mungkin pil binatang itu juga akan berpengaruh padaku. Pil binatang yang dimakan Firefox disebut pil binatang misterius api kondensasi. Ini adalah pil binatang khusus untuk binatang api. Diformulasikan dengan kumis pohon api. Pil binatang itu mengandung daya tembak. Lu Chen tertawa keras, dan berkata kepada King Lin Jiao, jika kamu memakan pil binatang mendalam api kondensasi, pil binatang mendalam api kondensasi akan meleleh di perutmu, menghasilkan api bersuhu tinggi yang akan langsung membakarmu menjadi minuman bersoda, dan membiarkanmu berubah menjadi arang haha. Dengan evolusi Firefox yang semakin tinggi, ia telah mencapai tingkat ke-9. Bispil yang saya makan sebelumnya sudah ketinggalan zaman di Firefox, dan sekarang digantikan oleh Condensing Fire Deep Bispil. Namun, pil binatang mendalam api kondensasi telah disempurnakan oleh Lu Chen sendiri, dan Firefox tidak diajarkan. Hanya dengan memegang pil binatang di tangannya sendiri dia dapat mengontrol Firefox dengan kuat, jika tidak, tidak pasti apa yang akan dilakukan rubah tua itu. Pil khusus untuk binatang api. Mendengar ini, mata King Lin Jiao menjadi gelap, dan ekspresinya langsung tenggelam.
Namun, aku masih memiliki resep Beast Pill untuk monster. Kata-kata Lu Chen membuat mata King Lin Jiao yang putus asa langsung bersinar. Bantu aku, memperbaiki tangki pil binatang untuk monster. King Lin Jiao berkata dengan penuh semangat. Yang kamu butuhkan adalah pil monster tingkat 10, tetapi bahan untuk pil jenis ini tidak mudah didapat. Kamu tidak hanya membutuhkan pil binatang tingkat 10 untuk pilnya, tetapi kamu juga memerlukan beberapa bahan obat khusus, yang tidak kumiliki sekarang. Lu Chen memang memiliki pil binatang khusus untuk monster, tetapi bahan obat di area ini khusus, dan mereka membutuhkan pil binatang tingkat 10, yang tidak dapat dimurnikan. Selain itu, King Lin Jiao belum pulih ke level ke-10, jadi jika diberikan pil monster level 10, ia tidak akan bisa memakannya. Kamu bisa mencari bahan obat, tapi kamu punya pil binatang tingkat 10, kamu bisa membantuku membuat alkimia. Kata King Lin Jiao, jangan pernah berpikir tentang pil binatang tingkat 10 itu tidak bisa digunakan untuk alkimia, ini untukku yang menempa pisau. Lu Chen langsung menolak. Itu adalah pil binatang dari kelelawar berkepala biru bersayap 4, dan itu juga merupakan pil binatang evolusi tinggi tingkat 10. Pil binatang yang sangat bagus, dia ingin menggunakannya untuk melemparkan senjata raja terbaik, dan dia perlu memiliki pisau panjang dengan tingkat senjata raja tertinggi. Jika digunakan untuk memurnikan pil monster, itu akan sia-sia, Lu Chen tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Untuk pil monster, Anda bisa menemukan pil monster tingkat 10 biasa untuk disuling. Selain itu, pil binatang tingkat 10 sangat langka, dan Lu Chen juga perlu menimbun sejumlah barang untuk mempersiapkan calon penguasa legiun dan menyempurnakan pil Tuan 9 pola. Kita juga perlu menyediakan sejumlah perlengkapan kerajaan berkualitas tinggi untuk digunakan oleh saudara inti. Selama periode ini, meskipun ada pil monster tingkat 10 tambahan, bagaimana bisa digunakan dengan santai. Terlebih lagi, King Lin Jiao terlalu licik, dan ketika dibutuhkan, sering kali ia berpura-pura mati. Oleh karena itu, Lu Chen tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya untuk membantunya, jika tidak, dia pasti sudah membantunya menyempurnakan pil monster tersebut. Melemparkan pisaunya, bukankah lebih baik memurnikan pil binatang itu untukku? King Lin Jiao mengerutkan kening, dan berkata kepada Lu Chen Yu seperti ini, kamu telah membesarkanku, dan aku akan melindungimu secara langsung, itu lebih baik daripada kamu menempa ribuan pisau patah. Kredibilitas perkataan Anda agak rendah, kecuali saya meninggalkan merek di lautan kesadaran Anda, itu akan lebih tepat. Lu Chen tersenyum, jangan tertipu oleh King Lin Jiao, kualitas pil binatang itu terlalu tinggi, hanya bisa digunakan untuk membuat pisau, bukan alkimia. Apa yang kamu branding? Lautan kesadaran mencapmu, dan kecepatan evolusiku di masa depan akan terganggu. King Lin Jiao bahkan mengubah wajahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Yang disebut merek adalah merek budak, atau disingkat merek budak. Setelah melakukan hal itu, dia sepenuhnya menjadi budak Lu Chen, dan dia tidak memiliki kebebasan untuk berbicara. Mulai sekarang, jika Lu Chen menyuruhnya makan kotoran, ia harus memakannya juga. Apa gunanya menjadi naga? Masalah terbesarnya adalah begitu tanda budak terbentuk, hal itu akan berdampak pada evolusinya, dan tidak akan pernah bisa berevolusi menjadi naga. Atau, kamu bersumpah dengan sumpah beracun. Lu Chen berkata begitu. Aku adalah naga yang agung, monster, dan aku di atas segalanya binatang buas. Jika aku mengatakannya, aku bisa melakukannya. Omong kosong dan sumpah beracun apa yang aku perlukan. Naga banjir skala hijau meremehkannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengirimkannya, lagi pula, aku tidak punya banyak waktu untuk menyempurnakan pil monster itu. Lu Chen melihat bahwa King Lin Jiao tidak sedang dalam perjalanan, jadi kesadaran spiritualnya hendak menarik diri dari Chaos Orb. Tunggu, jangan pergi. King Lin Jiao buru-buru berteriak, itu hanya sumpah, itu bukan masalah besar, karena kamu menginginkannya, aku akan melakukannya. Xiao Mian, aku tidak bisa menyembuhkanmu sampai mati. Lu Chen tersenyum, dan mengusulkan syarat sumpah seperti itu, kamu bersumpah atas nama Dewa Naga, jika kamu melanggar sumpah, kamu tidak akan pernah menjadi naga. Wow, kamu sebenarnya memintaku untuk mengucapkan sumpah yang sangat beracun. Dewa Naga adalah kepercayaan semua naga, dan berubah menjadi naga adalah keinginan semua naga. Jika Anda bersumpah atas nama Dewa Naga, beraninya ia melanggarnya. Lu Chen menyuruhnya bersumpah dengan sumpah yang sangat beracun, itu sama saja dengan mencubit titik matinya. Cepatlah,
Aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Changmingmen Piton hampir memakan semua katak hijau dan berani. Desak Lu Chen. Aku tidak akan mengirimkannya. Mata King Lin Jiao tegas. Terserah kamu. Saat Lu Chen pergi, dia mendengar King Lin Jiao bersumpah dengan nada beracun. Saya, King Lin Jiao, bersumpah atas nama Dewa Naga, selama Lu Chen membantu saya menyempurnakan pil monster dan mengolah saya untuk berevolusi, saya akan selalu menjadi Lu tangan kanan Chen, patuhi sesuai perintah Lu Chen, ikuti Lu Chen untuk bertarung. Jika kamu melanggar sumpahmu, kamu akan dicambuk oleh naga dan guntur, dan kamu tidak akan bisa berevolusi menjadi naga seumur hidup. Benar, aku telah menerima sumpah ini. Jika kamu melanggar sumpah di masa depan, aku pasti akan menarik Long Lei untuk datang kepadamu. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Lalu kapan kamu akan membantuku menyempurnakan Bispil? Yang paling dipedulikan King Lin Jiao adalah ini, selama ia dapat berevolusi dengan cepat dan menjadi naga secepat mungkin, ia akan berani bersumpah tidak peduli betapa kejamnya ia. Bagaimanapun, saat ini, tidak dapat dilakukan tanpa kolam lingkuan, dan tidak dapat dilakukan tanpa Lu Chen, jadi tidak berani mengkhianati Lu Chen, jadi apa gunanya membuat sumpah beracun. Tunggu sampai menjadi naga. Hei, sumpah ini sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Ketika tiba waktunya untuk mengusir Lu Chen, Long Lei akan baik-baik saja. Mari kita bicarakan tentang itu ketika kamu pulih ke peringkat 10. Aku akan memberimu pil monster peringkat 10 sekarang, dan kamu tidak akan bisa meminumnya. Kata Lu Chen. Sudah beres, setelah aku pulih ke level ke-10, kamu akan segera menyempurnakan pil monster untukku, kalau tidak aku akan. King Lin Jiao mengancam. Hanya apa? Lu Chen bertanya dengan dingin. Hanya, mati saja untukmu. Pada akhirnya, melihat Lu Chen tidak menyukainya, King Lin Jiao mundur, masih bergumam, aku selalu merasa seperti telah ditipu olehmu, tetapi kamu berjanji padaku sebelumnya selama aku melindungimu sampai akhir, sepenuhnya. Aku bebas. Tapi sekarang, tanpa alasan, aku telah berubah untuk bertarung denganmu selamanya, atau tanpa batas waktu, sungguh bohong. Lu Chen tidak repot-repot berurusan dengan King Lin Jiao, dan kesadaran spiritualnya langsung keluar dari Chaos Orb dan kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, dan Changming Barbarian Piton sedang memakannya, melahapnya, dan telah memakan ribuan katak barbar hijau. Changming Barbarian Piton, jangan dimakan, serahkan sisa katak barbar hijau kepadaku. Mendesis. Changmingmen Piton tidak berani melanggar perintah Lu Chen, jadi dia berhenti melahap dan berenang kembali dengan cepat. Kemudian, Changmingmen Piton membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola besar berisi pil hewan keluar dari mulutnya dan terbang menuju Lu Chen. Itu adalah ribuan pil binatang katak hijau dan buas, yang masing-masing berada di peringkat kuasi 10. Lu Chen meminta pil hewan, jadi dia tidak mengambilnya secara pribadi. Saat memakan katak empedu hijau, ia dengan sengaja membedakan pil hewan tersebut, dan tidak berani menelannya. Lu Chen tidak sopan, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, mengeluarkan ember besar, dan memasukkan pil binatang itu ke dalamnya. Seember besar berisi pil hewan diserahkan kepada Fat Dragon untuk digunakan sebagai alat pengecoran di masa depan. Kerja bagus. Lu Chencong mengangguk kepada Changmingmen Mang sebagai pujian. Changmingmen Bok menyeringai, menunjukkan senyuman sinis, tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tersanjung. Itu membuka mata bagi mereka berempat, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, untuk melihat bagaimana Lu Chen mengelola Changmingmen Piton dengan begitu patuh. Itu adalah Changming Barbaric Piton evolusi menengah tingkat 10. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Lu Chen. Dan Lu Chen bukanlah master binatang buas, sebenarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan Changmingmen Piton. Pergi dan ambil pil binatang dari sisa katak buas, dan darah katak, dan simpan tubuh katak itu untukku. Lu Chen memberi perintah, dan keempat pria itu, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, segera mengambil tindakan, bergegas menuju mayat katak pemberani dan buas itu. Lu Chen mengikuti di belakang mereka, melemparkan katak hijau tanpa pil hewan dan darah ke dalam manik-manik yang kacau satu persatu. Dan di dalam Chaos Orb, naga banjir bersisik hijau sedang mengambil mayat katak berderap hijau, menelannya segera setelah diterima, satu gigitan pada satu waktu. Setelah membersihkan katak hijau dan buas di tempat kejadian, Lu Chen memimpin kerumunan untuk berangkat,
dan membawa ular piton Chang Mingman bersamanya, dan berjalan di jalan dengan angkuh. Ambil jalan utama, yang dekat dengan tempat fanatik Legion berada, tetapi mudah untuk bertemu orc. Jika para orc mengetahui ada orang yang membobol Gunung Zhenzhou, mereka pasti akan memberitahu para orc yang kuat untuk datang dan menekan mereka. Jadi di sepanjang jalan, tidak peduli orc apapun yang dia temui, Lu Chen akan membiarkan Chang Mingman muncul dan mengusir mereka, tetapi ras manusia tidak muncul. Namun, para orc tersebut mengalami kemalangan dan mati berkali-kali di tangan Chang Mingman Piton. Semua orc di daerah ini mengetahui asal-usul Chang Mingman Piton, jadi mereka tidak punya pilihan selain menelan bau mulut ini, beraninya mereka membalas dendam. Di bawah pengawalan Chang Mingman Piton, Lu Chen meninggalkan suku orc di daerah itu, dan kembali ke hutan perawan asli. Setelah tiba di sini, tidak ada orc yang tersisa, dan tidak ada binatang buas tingkat tinggi di hutan purba ini, dan Lu Chen tidak ingin terus membawa ular piton buas Changming bersamanya, jadi dia memenuhi janjinya terlebih dahulu dan mengirimkannya pergi. Memasuki kedalaman hutan purba, Lu Chen dengan cepat menemukan legiun fanatik dan murid-murid istana Shenmu. Dan 3.000 orang ini masih berpencar, berburu binatang buas di mana-mana. Sebagai murid Shenmu terkuat, Waner ditinggalkan oleh Lu Chen untuk menjaga semua orang. Dia tidak pergi bersama Lu Chen, dan dia selalu di sini, selalu mengkhawatirkan keselamatan Lu Chen. Sekarang setelah Lu Chen kembali, Waner akhirnya melepaskan batu besar di hatinya, dan berlari ke sisi Lu Chen sambil melompat-lompat, menanyakan segala macam salam. Yuli memanggil semua orang kembali dan menunjukkan kepada Lu Chen hasil perburuannya. Puluhan ribu pil binatang. Kebanyakan darinya adalah pil binatang peringkat 8, kurang dari 10.000 pil binatang peringkat 9, dan tidak ada yang mendekati pil binatang peringkat 10. Di mata Lu Chen, mereka terlalu lemah. Fei Long memiliki puluhan ribu pil binatang kuasi ke-10 di tangannya, jadi Lu Chen tidak memberikan pil binatang ini kepada Fei Long, tetapi membawanya pergi sendiri. Pil binatang tingkat 8 dapat digunakan untuk memurnikan pil dewa, dan dia akan memberikan semuanya kepada Xuan Tian Daozong, yang dapat dianggap sebagai kontribusi kepada sekte tersebut. Dan pil binatang tingkat 9 dapat digunakan untuk menyempurnakan pil kesengsaraan surga, jadi semuanya diserahkan ke Firefox. Lu Chen memerintahkan Firefox untuk menyempurnakan sejumlah pil energi spiritual pola biru sebelum kembali menyempurnakan pil perampokan surgawi 9 pola. Setelah Firefox memurnikan pil kesengsaraan surgawi 9 pola dalam jumlah besar, menyisakan sebagian untuk Legiun, sisanya akan dibagikan kepada murid alam kesengsaraan surgawi sekte tersebut. Murid alam kesengsaraan surgawi Qin Xing hampir gila menantikan pil kesengsaraan surgawi berkualitas tinggi. Selama perjalanan ke kota Beast Mountain, mereka memperoleh batu roh bermotif biru dan perak peri, dan juga membuat pil hewan dalam jumlah besar, dan hasilnya sangat bagus di luar dugaan. Sekarang hanya tersisa Dao Daoren dan Lan Xiang. Saya tidak tahu apakah mereka telah mengalahkan monster tingkat tinggi. Meninggalkan hutan purba ini, memasuki lembah tempat mereka datang, mereka berlari dengan liar sampai pertigaan lembah, dan semua orang berhenti. Persimpangan 3 arah ini adalah tempat yang penting untuk kembali. Mereka telah berpindah-pindah begitu lama, dan masuk akal jika Domineering Zenren dan Lan Xiang telah menunggu mereka di sini. Namun, orang asli yang mendominasi dan Lan Xiang tidak terlihat, dan mungkin ada sesuatu yang salah. Souhu, bawa semuanya kembali dulu, aku akan mencari Tuan dan istana Tuan Lan. Lu Chen menginstruksikan, ada binatang buas tingkat tinggi kemana tuanku pergi, jadi kamu tidak cocok untuk pergi. Bos, lebih baik biarkan Fei Long pergi bersamamu, dia adalah tukang reparasi perisai, dia akan membantumu. Begitu Souhu melamar, ekspresi Fei Long berubah. Biarkan aku pergi, itu adalah tempat untuk binatang buas tingkat tinggi. Kuali saya tidak dapat memblokir serangan binatang buas tingkat 10 sama sekali. Fat Dragon menangis, sama pengecutnya dengan anjing. Jika Anda belum memblokirnya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak dapat memblokirnya? Lu Chen memandang Fei Long dengan setengah tersenyum, dan menggodanya lagi, terlalu berbahaya di sana. Aku tidak memiliki tukang reparasi perisai di sisiku, jadi itu benar-benar tidak aman. Kenapa, tidak kamu, saudaraku, jangan pergi, kami tunggu saja di sini, bagaimanapun, leluhur dan penguasa Istana Biru begitu tinggi, mereka pasti bisa mundur tanpa cedera. Fei Long menyarankan demikian. Aku tidak terbiasa duduk dan menunggu orang. Aku terbiasa aktif mencari orang.
Aku terutama suka kamu menemaniku mencari orang. Lu Chen tersenyum. Saudaraku, jangan. Wajah naga gemuk gelap. Pergi atau tidak? Ekspresi Lu Chen berubah, senyumannya menghilang, hanya rasa dingin yang tersisa. Oke, kakak laki-laki bersikeras untuk pergi. Dengan persahabatanku dengan Lu Chen, aku hanya bisa mengorbankan hidupku untuk menemani pria itu. Kepala naga gemuk berkibar, seolah dia akan menuju gerbang neraka, dan dia pergi selamanya. Bocah gendut, kamu masih pengecut meskipun basis kultivasimu sangat tinggi, menurutmu apa gunanya kerja kerasmu? Lu Chen berkata dengan marah. Sungguh tidak berguna. Fei Long mengangguk dan berkata begitu. Lebih baik, hentikan, kata Lu Chen. Tidak, 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 tidak. Fei Long terkejut, kepalanya yang gemuk bergetar seperti mainan, begitu cepat hingga dia tidak bisa melihat. Ayo pergi bersama semuanya, kembali ke kota pertahanan, dan bantu aku menempa pisau panjang, itu pasti senjata raja terbaik. Lu Chen mengeluarkan pil binatang buas kelas 10 dengan kualitas tertinggi dan melemparkannya ke Fei Long. Jika kamu berani mencuri pil binatang buasku, aku pasti akan memotong bagian tambahan tubuhmu setelah aku kembali. Apa yang Lu Chen akan tuju adalah tempat di mana terdapat binatang peringkat 10, atau bahkan peringkat ke-11. Biarpun naga gendut itu mengikutinya, itu tidak akan banyak membantu, itu hanya akan menjadi beban. Meskipun pertahanan naga gemuk terhadap langit kuat, ia masih sedikit kurang menarik dalam menghadapi binatang buas tingkat 10, apalagi binatang tingkat ke-11. Lu Chen memiliki banyak cara dan mudah untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi agak merepotkan untuk membawa satu orang lagi. Aku akan mengawasinya. Jika dia berani menelan pil binatang itu, aku tidak perlu menunggumu kembali, aku bisa memotongnya. Kata sangguan di sebelahnya. Apa yang kamu potong dan potong selalu menakutkan, jangan terlalu menakutkan. Fei Long memegang pil binatang itu, dan berkata, tetapi saudaraku, hanya dengan pil binatang itu dan tanpa perak abadi, kamu tidak dapat melemparkan senjata raja. Ambil. Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Fei Long lagi. Xianyin, banyak sekali, saudaraku, apakah kamu benar-benar telah menggali pembuluh darah Xianyin? Fei Long membuka ruang dan melihat ada segunung peri perak di dalamnya, dan matanya menjadi lurus dalam sekejap. Ini adalah sebuah keberuntungan. Setelah saya kembali, saya akan membuat alat semi raja untuk semua orang. Jika aku tidak mendapatkannya, apakah aku rela meninggalkan danau itu? Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, oke, Souhu akan membawa semua orang pergi, dan aku akan mencari guru juga. Souhu merespons dan membawa semua orang pergi. Lalu, ada seseorang yang menolak pergi bersama semua orang dan bersikeras untuk tetap mengikuti Lu Chen. Orang ini adalah Xiao Wan. Kamu tidak mendengarkanku. Lu Chen mengerutkan kening. Tuan muda, biarkan Waner mengikuti Anda. Jika terjadi sesuatu, Waner dapat membantu Anda. Kata Waner, ada binatang buas tingkat 10 di sana, sangat berbahaya. Kata Lu Chen, Waner tidak takut, Waner memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak akan menjadi beban bagi Tuan muda. Waner takut Lu Chen akan mengusirnya, jadi dia memohon. Terlebih lagi, Tuan Waner sudah lama tidak kembali, Waner juga ingin menemukannya. Melihat sikap tegas Waner, Lu Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengusir Waner. Waner telah bermain dengannya sejak kecil, dan dia setia padanya. Meskipun Waner tidak mendengarkannya kali ini, dia tidak ingin menghukum Waner. Kamu boleh ikut denganku, tapi sesampainya di sana, jika kamu menemui bahaya, jika aku menyuruhmu pergi, pergi saja, jangan ragu. Kata Lu Chen. Waner sangat gembira dan buru-buru mengangguk. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju lembah di sebelah kiri, tempat tujuan Daois dan Lan Xiang. Setelah berlari ribuan mil, mereka lari keluar dari lembah yang panjang ini, dan keduanya terjun ke hutan perawan lainnya. Hutan purba ini penuh dengan nafas binatang, dan roh binatang membubung ke langit. Sisa paksaan dari monster brutal tingkat tinggi ada di mana-mana, yang membuat orang merasakan tekanan yang besar. Namun, Tuan muda, ini adalah wilayah binatang buas tingkat tinggi, bahkan ada sedikit suara, ada yang tidak beres. Waner melihat sekeliling, alisnya berkerut, wajah cantiknya penuh keseriusan. Saya juga tahu ada sesuatu yang salah, dan karena itu salah, saya lebih khawatir. Lu Chen berkata sambil berjalan. Mereka berdua berjalan ke kedalaman hutan dan berlari sejauh ribuan mil,
namun mereka tidak menemukan jejak Dao Daoren dan Lan Xiang. Namun ketika mereka melewati tumpukan batu besar, mereka secara tidak sengaja mengganggu sekelompok besar orang bertato bersembunyi di bawah batu. Domba batu. Domba batu bermotif berukuran besar. Domba memiliki pola yang mirip dengan pola batu dan pandai menyamar sebagai batu. Kelompok domba buas Wenyan ini menahan roh binatangnya dan bersembunyi di bawah batu besar. Sekilas tampak seperti tumpukan batu besar. Jika tidak, bagaimana Lu Chen yang sangat waspada bisa dengan mudah ditipu? Kelompok domba buas Wenyan ini semuanya adalah binatang buas tingkat 10, dengan tingkat evolusi yang rendah, setara dengan penguasa bumi. Domba buas Wenyan, meskipun memiliki temperamen yang buruk, tetap saja bukan domba buas yang ganas, dan merupakan salah satu domba buas yang lebih baik. Jika dia menemukannya, Lu Chen akan membunuhnya dengan santai. Namun kepalanya tidak hanya satu, melainkan kelompok besar, lebih dari 30 kepala, sehingga sulit untuk dilawan. Lu Chen buru-buru memasuki Chaos Orb, mencoba mengeluarkan King Lin Jiao. Bagaimanapun, King Lin Jiao adalah monster ganas, dan telah pulih ke level kuasi 10. Setidaknya ia bisa menghadapi orang-orang liar batu yang berpola lemah seperti ayam itu. Sangat disayangkan King Lin Jiao sedang tidur dan berevolusi, dan nafasnya telah memasuki tahap tidak stabil. Ini telah mencapai momen kritis. Jika King Lin Jiao dipaksa keluar, diperkirakan King Lin Jiao akan menjadi gila. Adapun Firefox, lupakan saja, Firefox sedang mencoba membantunya menyempurnakan pil energi spiritual bergaris biru. Terlebih lagi, evolusi Firefox ditinggalkan karena alkimia, dan sekarang hanya evolusi menengah tingkat 9. Jika ia keluar untuk melawan binatang buas tingkat 10, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Dan Xiaoyu masih tidur nyenyak, belum sepenuhnya tumbuh, kekuatannya terbatas, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa menahan binatang buas tingkat 10. Bahkan jika dia bisa tinggal di kota, Lu Chen tidak ingin memanggil Xiaoyu begitu saja di sini, di Town Beast Mountain. Kecuali, sampai pada pilihan terakhir. Pada saat ini, kelompok domba buas Wenyan jelas-jelas merasa kesal dengan gangguan tersebut, dan mereka bergegas keluar satu demi satu, menundukkan kepala dan menendang tanah, bersiap untuk menyerang para penyusup. Meskipun domba Wenyan Men adalah sebuah masakan, namun tetap sangat bertenaga, apalagi dengan sepasang tanduk yang besar dan tajam. Jika ditusuk, ia akan membunuh atau melukainya. Ribuan kaki jauhnya dariku. Lu Chen memberi perintah pada Waner, dan mengambil pedang panjang cadangan untuk menghadapi binatang buas tingkat 10. Dengan basis budidayanya saat ini, dia harus berkorban untuk memotong langit, dan dia tidak bisa mengenai tangan yang menghancurkan langit, apalagi keterampilan membunuh kelompok Xinghe. 5 naga bertarung. Segera setelah itu, Lu Chen memanggil tubuh petarungnya, meningkatkan kekuatannya, dan kemudian melambai pada domba buas Wenyan itu, "Ayo, ayo, datang padaku semua, dan aku akan mencabut tandukmu satu persatu." Meskipun kecerdasan spiritual Wenyan Manyang rendah, dia dapat memahami tantangan Lu Chen dan segera menjadi marah. Semua domba buas Wenyan mengabaikan Waner satu demi satu, dan mereka semua menetapkan Lu Chen sebagai target mereka, dan bersumpah untuk tidak menyerah sampai mereka membunuh Lu Chen. Bunuh langit. Lu Chen bertindak lebih dulu, dia mengayunkan pisaunya dan memotong, menargetkan pemimpin terbesar. Dengan satu tebasan, pemimpinnya terbelah dua dan mati di tempat. Segera setelah domba pemimpin mati, domba buas Wenyan yang tersisa mulai panik, melihat sekeliling, bingung, dan lupa menyerang Lu Chen. Ini memberi Lu Chen waktu pemulihan yang berharga. Masih ada beberapa stok pil Jiwen Lingqi, jadi Lu Chen mulai menggigitnya. Karena waktunya yang terlalu singkat, tidak banyak pil aura pola biru yang disempurnakan oleh Firefox, jadi hematlah sebanyak-banyaknya, dan utamakan untuk memakan pil aura 9 pola yang ada. Untuk stamina, kalau begitu jangan khawatir, Waner sudah mengisinya. Bunuh langit. Segera setelah Lu Chen pulih, dia mengayunkan pisaunya dan memenggal kepala domba liar Wenyan lainnya. Setelah dua jenis domba yang sama mati berturut-turut, kelompok domba buas Wenyan menjadi semakin panik. Mereka tidak berniat melawan Lu Chen dan berpencar ke segala arah. Namun, kelompok domba buas Wenyan ini tidak tahu apa yang harus ditakuti. Meski berpencar, mereka tidak lari. Sebaliknya, mereka berlari di antara bebatuan yang kacau, menyamar sebagai batu, dan bersembunyi. Sekelompok domba bodoh. Lu Chen sangat gembira, dengan cepat menelan pil ki spiritual 9 pola,
memulihkan kekuatan tempurnya dan terus membunuh domba. Meskipun domba barbar Wenyan adalah sebuah hidangan, ia juga merupakan binatang barbar tingkat 10, dan kekuatannya tidak lemah. Jika ada kelompok pengepungan, Lu Chen tidak tega berkeliling hanya dengan saling bertabrakan. Awalnya, Lu Chen berencana menggunakan tubuh tiraninya untuk melawan kelompok domba buas Wenyan ini. Lu Chen merenung, meskipun pertempuran ini akan sangat sulit, selama dia tidak dibunuh oleh domba liar Wenyan, dia dapat bertahan sampai akhir. Tanpa diduga, kecerdasan spiritual domba barbar Wenyan terlalu rendah, dan akan memalukan jika tidak membunuh mereka semua. Setelah memenggal kepala domba barbar Wenyan terakhir, Lu Chen menghabiskan seluruh pil Jiwen Lingqi di inventarisnya. Tapi panennya sangat bermanfaat, lebih dari 30 pil binatang tingkat 10 masuk, dan banyak darah binatang tingkat 10 dikumpulkan. Mayat lebih dari 30 domba liar Wenyan juga disimpan dengan baik di cincin interspatial, yang menjadi jatah cadangan Xiaoyu. Krisis domba barbar Wenyan baru saja teratasi, dan krisis lainnya datang lagi. Macan tutul buas Tiangang yang besar muncul di dekatnya pada suatu saat, menatap Lu Chen dengan marah. Tidak, kami menjadi sasaran. Merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya, Lu Chen dengan cepat menoleh, dan merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihat macan tutul liar Tiangang. Jelas sekali, kemunculan macan tutul barbar Tiangang tidak ditujukan pada mereka, melainkan untuk menangkap domba barbar Wenyan. Namun, dia menyembelih semua domba liar Wenyan, dan jika binatang itu tidak marah, mereka akan menjadi hantu. Tuan muda, saya tidak bisa mengalahkannya lagi, segera panggil Yu Qilin keluar. Waner memandangi macan tutul buas Tiangang, wajahnya menjadi pucat, dan dia segera menerimanya. Macan tutul buas Tiangang itu penuh dengan tubuh dan kepala, dan nafas binatangnya sangat menakutkan. Ini sebenarnya adalah evolusi medium tingkat ke-10, yang setara dengan Yang Mulia Qingtian. Terlebih lagi, macan tutul barbar Tiangang adalah binatang buas dengan kecepatan tinggi dan kekuatan besar, dan Yang Mulia Qingtian biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Membawa Xiaoyu keluar mungkin membuat Tiangang Manbao takut, tapi mungkin menyebabkan masalah yang lebih besar. Lu Chen mengerutkan kening, terlihat sangat tidak berdaya, dia tahu bahwa Xiaoyu harus ditarik keluar, jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi krisis yang segera terjadi. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bahkan tidak bisa menahan serangan penuh dari Yang Mulia Qingtian yang lemah. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Tiangang Manbao? Saat dia meraih Chaos Orb, siap membangunkan Xiaoyu dan kemudian menariknya keluar, Tiangang Manbao tidak memberinya kesempatan, dan segera melancarkan serangan. Mengaum, Tiangang Manbao menggeram pelan, sosoknya bersinar, dia melompat, menabrak angkasa, dan menyerang langsung ke arah Lu Chen. Tidak, ini sudah terlambat. Karena terkejut, Lu Chen buru-buru menyerah pada Xiaoyu, mengangkat pedang panjangnya, memanggil tubuhnya, dan bersiap untuk membawanya. Waner, yang berada di belakangnya, juga buru-buru menggunakan seni suci kayu dewa, mengirimkan banyak vitalitas kepada Lu Chen terlebih dahulu, membantu Lu Chen menahan pukulan macan tutul barbar Tiangang. Tepat ketika macan tutul barbar Tiangang hendak menerkam Lu Chen, ada nafas binatang buas yang menakutkan lainnya, dan di antara petir dan batu api, bayangan hitam besar melompat keluar dari samping, dan langsung menuju ke macan tutul barbar Tiangang. Kemanapun bayangan hitam besar itu pergi, ruang angkasa runtuh, kehampaan hancur, dan bumi berguncang. Bayangan hitam itu tiba hampir seketika, dengan aura menakutkan di tubuhnya, dia mengunci Tiangang Manbao. Hari itu Gangman Leopard merasakan krisis dan menjadi pucat karena ketakutan, tetapi karena serangan telah dimulai, ia tidak dapat mundur atau menghindar, sehingga ia harus lengah oleh bayangan hitam besar. Mendesis. Bayangan hitam besar dengan mulut besar baru saja menggigit tubuh macan tutul barbar Tiangang, melemparkan macan tutul barbar Tiangang keluar, dan menyelamatkan Lu Chen dari serangan macan tutul barbar Tiangang. Mengaum, macan tutul barbar Tiangang digigit oleh bayangan hitam, tubuhnya kesakitan, dan dia sangat marah sehingga dia segera bertarung dengan musuh. Menangkap ular piton biadab. Ketika Lu Chen melihat dengan jelas apa itu bayangan hitam, dia terkejut. Bayangan hitam itu bukanlah siapa dia, itu adalah Chang Mingmen piton yang dia kirimkan. Tanpa diduga, binatang ini menolak untuk pergi, dan bahkan diam-diam mengikutinya, berlari ke wilayah binatang buas tingkat tinggi di sini. Meskipun keduanya berada pada tingkat ke-10 evolusi menengah, Changming Manpigia jauh lebih kuat daripada Tiangang Manbao. Setelah pertarungan singkat,
Ular piton panjang tersebut membungkus Tiangang Manbao dengan erat, membuat Tiangang Manbao tidak bisa bergerak. Macan tutul manusia Tiangang dicekik oleh piton Chang Mingmen, dan diracuni oleh racun mematikan piton Chang Mingmen. Setelah lama membawanya, ia mati. Kerja bagus. Lu Chen menghela nafas kagum, lalu bergegas maju dan mengeluarkan pil binatang Tiangang Manbao. Selain itu, dia menghabiskan semua darah binatang dari macan tutul barbar Tiangang, menyimpannya di peti mati batu besar, membuat tanda, dan memasukkannya ke dalam Chaos Orb. Macan tutul liar Tiangang diracuni oleh ular piton liar Changming, dan darah hewan di tubuhnya sangat beracun, sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain, tetapi Lu Chen tidak takut dengan racun, jadi tidak masalah untuk menggunakannya sendiri. Adapun bangkai macan tutul barbar Tiangang, itu adalah daging hewan evolusi menengah tingkat 10, jadi jangan sia-siakan. Lu Chen memasukkan tubuh macan tutul barbar Tiangang ke dalam Chaos Orb, melemparkannya ke samping kolam lingkuan, dan meninggalkannya untuk Qinglin Jiao Jiao yang tidak takut dengan racun ular piton. Ia juga memerintahkan Firefox untuk tidak memakan daging macan tutul liar Tiangang, agar tidak diracuni. Sedangkan untuk Xiao Yu, saya masih tidur, jadi saya tidak repot-repot memberi tahu Anda. Bagaimanapun, Xiao Yu adalah binatang buas, jadi dia tidak takut dengan racun. Jika Xiao Yu suka makan, makanlah, maka daging binatang bermutu tinggi mengandung banyak energi. Mengapa kamu mengikutiku? Setelah berurusan dengan Tiangang Manbao, Lu Chen mempertanyakan Chang Ming Manbo. Desis. Chang Mingmen Piton membungkuk hormat di kaki Lu Chen, matanya terbuka lebar, dengan ekspresi kerinduan di dalamnya. Chang Mingmen Piton tidak dapat berbicara, tetapi ekspresinya masih tetap sama. Lu Chen dengan cepat menebak apa yang ingin dilakukannya, apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu dariku? Desis. Chang Mingmen Bok mengangguk tergesa-gesa, mulutnya terbuka lebar, menunjukkan senyuman lebar, namun kerinduan di matanya semakin dalam. Kalau begitu jangan buang waktu, katakan saja, manfaat apa yang kamu inginkan. Lu Chen berkata terus terang. Mendesis. Chang Mingmen Piton membubung ke langit, dan berputar beberapa kali di udara, lalu mendarat di kaki Lu Chen lagi, dan jatuh dengan patuh. Jadi, kamu ingin berevolusi menjadi Jiao. Lu Chen menebak apa maksud Chang Mingmen Piton, jadi dia bertanya. Desis. Chang Mingmen Piton mengangguk dengan tergesa-gesa. Tapi kamu telah menemukan orang yang salah, dan aku bukan dewa, jadi tidak mungkin kamu berevolusi menjadi naga. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, namun, aku bisa memberimu beberapa hal baik untuk membantumu berevolusi, tapi apakah kamu bisa berevolusi menjadi naga, itu tergantung pada keberuntunganmu. Bagaimanapun, Lu Chen merogoh Chaos Orb, mengambil ember besar ke kolam lingkuan, dan mengisi seember air lingkuan. Konon air lingkuan sangat membantu evolusi ular piton Anda. Apakah menurut Anda cocok untuk Anda? Lu Chen menuangkan seember mata air spiritual dari mutiara kekacauan, dan menyerahkannya kepada Chang Mingmen Piton. Mata ular piton Chang Mingmen menyala di tempat, dan seperti hantu. Kelaparan yang bereinkarnasi, ia buru-buru memasukkan kepala ular piton itu ke dalam ember dan meminum air dari mata air spiritual dengan penuh semangat. Lu Chen memandangnya dengan kacau, dan tersenyum tak berdaya. Sebab, tidak peduli berapa banyak air yang diminum Chang Mingmen Piton dari mata air spiritual, ia tidak akan mampu berevolusi menjadi naga. Qinglin Jiao berkata bahwa Changming Barbarian Piton melewatkan masa keemasan menjadi seorang Jiao. Tidak peduli bagaimana ia berevolusi, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi seekor Jiao selama sisa hidupnya. Namun, air lingkuan bermanfaat bagi evolusi binatang buas mirip ular piton, dan tetap bermanfaat. Setelah Changming Manpik selesai meminum seember mata air spiritual, dia menatap Lu Chen lagi, matanya dipenuhi dengan kepuasan dan kerinduan yang mendalam. Tapi tatapan itu dengan jelas memberitahu Lu Chen, ia tetap menginginkannya.